Jawab gerak. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alif apa? Sakit bu. Salah. Baik, seperti biasa, sebelum mulai ke pelajaran, silakan kerjakan tes. Silakan dikerjakan. Pada minggu hari yang kemarin, untuk 2 hari yang lalu kita sudah bahas mengenai bernapas. Siapa yang masih ingat bagaimana mekanisme pernapasan? Siapa yang masih ingat? Untuk pernapasan ada 2. Apa saja organ yang terlibat ketika kita menghirup dan mengeluarkan? Kira-kira gambar yang dibawa ini apa nih? Empat. Kalau yang pertama kondisi seperti apa? Influenza atau flu. Yang kedua apa? Asma. Yang ketiga pneumonia.
Yang satu lagi. Gangguan pada selaput. Nah, kira-kira ini adalah gangguan pada sistem pernapasan. Semua pernah? Apa yang kamu rasakan? Sulit bernapas ini. Napas. Nah, kalau dari bagaimana? Selain dari gambar yang diinginkan tadi, apa lagi kelainan pada sistem pernapasan yang sama? Sinusitis. Tiga apa lagi? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui gangguan pada sistem pernapasan manusia. Untuk itu silahkan bentuk kelompoknya bentuk menjadi 5 kelompok. Main-main. Pada bagian pertama ada informasi yang harus kamu baca. Itu batuk, Bu. Ada yang batuk-batuk, terus ada yang merokok. Ada yang merokok. Asal rokok kena anak. Rokok kena anaknya. Nah, dari gambar dan wacana yang sedikit, kamu identifikasi apa masalah yang ada di sana. Cukup tuliskan satu saja. Lalu kamu melakukan hipotesis dan pengumpulan data. Sudah terbiasa ya? Nah, yang selanjutnya ada percobaan yang harus kita lakukan. Minggu kemarin kita sampaikan bahwa bahan-bahan botol Ada, Bu. Ada, Bu. Silakan kamu mulai bekerja. Kalau yang nomor iya. Apa kira-kira Selang bensin dia. Sama aja. Kau nyuri kan? apa nih? Sama aja. Ini untuk apa ya, Bu? Pangkalnya tinggi. Coba lihat. Mana itu botolan?
Nggak sebungkus ke beli. Nanggung. Habis kan? Jangan lah ya. Ini untuk aku Wow.
Kelompok Bayu menjawab tabel pengamatan ketika rokok menyala. Apa perubahan yang terjadi pada kapas? Kelompok 3 soal diskusi yang jelaskan peranan kapas dari percobaan tersebut. Kelompok 3. Kelompok 4 soal nomor 2. Kelompok 3 ya. 4 kelompok 5 yang lagi ya. Kelompok 1 identifikasi, hipotesis dan analisis. Kelompok 2 tabel ketika rokok menyala. Kelompok 3 yang ini. Bagian D nomor 1. Kelompok 4 organ utama yang bergerak. Kelompok 5 baru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan bahwasanya hasil dari analisis hipotesis dan juga identifikasi kami. Bahwasanya yang pertama itu identifikasi kami bahwasanya penggunaan rokok pada selang dan juga pada kapas itu tidak berdampak signifikan pada jika rokoknya cuma satu biji. Karena apa? Ketika kapas itu padat, maka sela-sela tersebut dengan celah tersebut untuk asap itu bisa dibilang tidak signifikan dalam perubahan warna pada kapas. Dan juga pada awal-awal bahwasanya dari kecepatan dalam penekanan aqua itu juga berdampak juga dalam pengeluaran dari asap dari rokok tersebut. Kita tidak tahu juga atau tergantung dari jenis rokok tersebut. Dan juga itu adalah identifikasi masalah. Kedua itu ada hipotesis kami. Hipotesis kami itu ada 4, yaitu apa dampak dari penggunaan rokok secara masif. Yang kedua itu jika seorang berada di ruang lingkup seorang perokok, apakah bisa disebut perokok aktif atau pasif. Yang ketiga itu adalah jika rokok itu membunuh seseorang, maka dalam jangka waktu berapa lama. Yang keempat itu jika seseorang ingin melakukan suatu praktek atau suatu percobaan yang bisa dengan rokok, apakah itu harus mencoba dulu atau tidak. Baik, di sini dari pengumpulan data kami, yang pertama itu kami sampaikan saja secara gamblang sampai seorang. Yang pertama itu apa efek samping dari penggunaan rokok? Efek samping penggunaan rokok itu yang pertama itu pada tulang karena terdapatnya nikotin dan tar di dalam rokok. Yang kedua itu jika seseorang dalam ruang lingkup perokok apa bisa dibilang rokok. Jadi untuk dari ruang lingkup dan seseorang yang tidak merokok tapi berada di lingkungan rokok itu bisa dibilang dia menjadi terkena juga sebagai perokok, tapi di sini sebagai peristiwa itu perokok pasti berakhir. Jika seorang perokok itu menjadi seorang perokok pasif, maka orang yang punya asap itu bisa disebut dengan perokok pasif. Yang ketiga itu penyakit pernapasan apa yang dapat didapatkan dari lingkungan tersebut. Jadi penyakit pernapasan yang didapatkan dari lingkungan tersebut adalah bisa asma, bisa nafas dan sebagainya. Karena rokok itu sangat dapat negatif bagi setiap pengguna dan juga setiap penikmat. Yang keempat itu hubungan asma dan kemudian tersebut. Hubungan asma dengan rokok itu secara signifikan itu masih bisa juga. Cuman untuk orang yang memiliki penyakit asma itu disarankan tidak bisa rokok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini disebabkan karena di dalam asap rokok terdapat zat yang memiliki sifat lengket, berbau dan berwarna kuning. Sekian dari hasil uji kami dan selamat pagi. Bagaimana dengan kelompok lainnya mengenai perubahan yang terjadi pada kapas sama dengan yang disampaikan sama kedua? Kurang Bu. Ada yang tidak terjadi perubahan pada Tadi Bu. Jadi tidak ada yang tidak berubah Bu dari perubahan dari kapasnya, karena kan kita cuma pakai rokok cuma satu batang. Jadi perubahannya itu kapasnya itu tidak berubah kuning itu Bu, tapi lebih beraroma gitu Bu. ada aroma. Ada aromanya. Kapasnya tetap berwarna putih. Tetap putih. Tetap. Tetap. Ada lagi? Tapi kalau dari kelompok kami itu dia berubah mungkin dari rokoknya. Banyak. Kuliah Berdasarkan dari hasil yang sudah didapatkan ya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan sekaligus membacakan hasil yang sudah kami dapat. Pertama, jelaskan peranan kapas dari percobaan tersebut dan hubungkan persamaan dari percobaan tersebut. Yang pertama, kapas berperan sebagai paru-paru dan percobaan yang dilakukan menggunakan 2 selang rokok aqua. 2 buah selang berfungsi sebagai saluran pernapasan dari masuknya asap melewati mulut dan mengeluarkan asap dari hidung, dan aqua sebagai organ tubuh yang ditekan supaya asap keluar itu ibaratkan melakukan inspirasi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan dari warna kapas sebelum terkena asap rokok dan sesudah terkena asap rokok? Ada. Kapas yang berwarna putih bersih setelah terkena asap rokok menjadi berwarna kuning kecoklatan. Yang ketiga, jelaskan zat apa yang terkandung di dalamnya. Hubungkan dengan sumber lain yang mendukung. Apanya itu, asap rokok mengandung zat berbahaya daripada asap rokok dapat menyerang pernapasan. Zat yang berbahaya tersebut dapat terdapat zat nikotin, karbon monoksida, dan gas. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kamu simpulkan mengenai kegiatan pagi? Untuk kesimpulan hari ini yang kita dapatkan itu, yang pertama, jika kita merokok itu sekali aja belum tentu dapat efek samping yang signifikan, tapi sudah keputusan sudah keputusan. Ada lagi? Ada lagi yang memberikan apanya? Kesimpulannya mengenai kegiatan yang sudah kamu lakukan. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan pagi? Kita melakukan percobaan dengan rokok. Tadi kan kamu menggunakan kapas yang dimasukkan ke dalam botol aqua, dan kapas itu ibarat sebuah paru-paru kamu. Kapasnya berubah sedikit kuning. Berubah sedikit kuning. Padahal itu belum habis satu batang kami lakukan terhadap kapas. Bagaimana dengan kamu yang memang merokok dari zaman SD-nya merokok? Nah, bagaimana kalau tadi pakai ada lagi yang mau bertanya? Ada siapa nih? Para boleh. Dari kegiatan ini saya simpulkan bahwa rokok itu memang sangat berbahaya pada kesehatan paru-paru atau kepada sejumlah masyarakat. Meskipun yang kita lihat itu hanya sedikit, tapi dia sudah menimbulkan efek pada membuat kita sendiri. Dan rokok ini bukan hanya berbahaya untuk kita yang menghisap rokok saja, tetapi dia juga berbahaya kepada lingkungan, yaitu pada perokok pasif yang berada di sekitar kita.
Jadi rokok ini bukan hanya pada pria sendiri, tapi yang menghisap asap yang secara disebut dengan rokok pasif. Jadi kayak hitam ini dia karena bahkan dia bisa lebih berbahaya kepada perokok pasif karena kalau pada perokok pasif ini kan dia langsung menghirup asap rokoknya ditambah lagi asap rokok yang sudah dikeluarkan dari perokok itu. Sedangkan kalau perokoknya kan dia menghirup rokoknya itu, tentu saja di rokok itu ada filternya, Bu. Jadi bahkan dia bisa lebih berbahaya kepada perokok pasif sendiri. Kalau perokok besok kalau ada orang tua, ada orang lain. Jangan asal dibikinkan rambutnya yang berangkat. Rambutnya orangnya putih. orangnya apa? Bagian tempat ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita lakukan ulangan. Apa Bu? Ulangan. Iya. Sama dengan kuisis lagi, tapi soalnya itu menyangkut dengan materi yang sebelumnya. Ya, berarti ada 20 soal yang akan kamu kerjakan pada
Bersiap. Beri salam.